Banyak sekali masyarakat yang masih bertanya-tanya apa benar komputer itu bekerja dengan menggunakan bilangan biner, atau dengan kata lain, apakah benar komputer itu menghitung atau bekerja berbasis pada sistem bilangan biner. Jawabannya benar. Untuk bisa menjelaskan ini, kita terpaksa harus mengulang beberapa bahasan pada video-video awal, seperti apa itu karakter, apa itu bus, bagaimana data itu ditransmisikan, dan seterusnya. Untuk itu akan saya ulang secara singkat bahasan-bahasan yang lalu. Apa itu karakter? Karakter adalah notasi-notasi, baik berupa huruf seperti A, B, C, D, dan seterusnya, atau berupa angka, misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya, atau berupa tanda baca, titik, titik 2, tanda tanya, dan lain-lainnya, atau tanda operasi matematik seperti plus, minus, bagi, kali, atau dan lain-lainnya, atau notasi-notasi lain. Notasi-notasi ini yang dikenal dengan karakter, dengan istilah karakter. Jadi A itu adalah karakter, angka 0, 1, 2 adalah karakter. Nah, selanjutnya, bagaimana karakter-karakter ini dikirim dari satu komponen satu ke komponen lainnya dalam sebuah komputer. Karakter-karakter atau data-data berupa karakter ini dikirim dari satu komponen ke komponen lainnya melalui jalur-jalur yang dikenal dengan nama bus. Bus ini atau jalur-jalur ini terdiri dari sekumpulan kabel. Untuk mengirimkan satu karakter saja dibutuhkan sebanyak 8 kabel. Itu untuk komputer-komputer zaman sekarang, komputer-komputer yang menggunakan desain 1 byte sama dengan 8 bit. Pada sekumpulan kabel tadi akan dikirimkan sinyal-sinyal listrik, yang ini nanti merupakan representasi atau perwujudan dari data. Sinyal-sinyal listrik itu nanti ada 2 macam, yaitu sinyal listrik yang bertegangan rendah dan sinyal listrik yang bertegangan kuat. Untuk mengetahui ini, coba perhatikan pada papan tulis ini. Misalkan saja 8 saluran tadi saya gambarkan semacam ini. Nah, masing-masing saluran itu nanti akan dilewati tegangan listrik tertentu. Hanya ada 2 macam tegangan listrik yang lewat di situ nanti, yaitu jika tidak tegangan listrik yang bertegangan rendah, mungkin adalah sinyal listrik yang bertegangan kuat. Sinyal listrik yang bertegangan rendah itu pada kisaran 0, sekian sampai 0,8. Nanti apabila dialiri listrik sebesar itu pada tegangan lemah ini akan disimbolkan dengan huruf 0. Yang kedua adalah tegangan kuat. Yang dikatakan tegangan kuat ini adalah sinyal listrik yang memiliki tegangan pada kisaran 2,5 hingga 5,5 volt. Nanti tegangan listrik yang berupa tegangan kuat ini akan disimbolkan dengan angka 1. Misalnya seperti ini. Pada jalur yang pertama ini saya alirkan listrik bertegangan rendah, yaitu pada kisaran 0, sekian sampai 0,8 volt tadi. Maka di situ akan saya simbolkan dengan angka 0. Kemudian pada kabel yang berikutnya juga saya berikan tegangan rendah, maka di sini saya berikan simbol angka 0. Kemudian pada kabel yang bawahnya ini akan saya alirkan listrik bertegangan tinggi, yaitu pada kisaran 2,5 volt hingga 5,5 volt. Nanti di sini akan saya berikan simbol angka 1, yaitu menyimbolkan tegangan kuat. Di bawahnya juga begitu, saya berikan tegangan kuat pada kisaran 2,5 hingga 5,5 volt, maka saya berikan simbol angka 1. Begitu seterusnya. Tentu Anda mengerti maksud daripada simbol-simbol ini. Mari kita perhatikan di sini. Simbol ini hanya ada 2 macam, yaitu angka 0 dan angka 1, tidak ada lainnya.
angka atau bilangan yang hanya ada dua macam, 0 dan 1, itu disebut bilangan biner. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama binary digit yang disingkat dengan istilah bit. Jadi bit itu adalah bilangan biner. Sehingga di sini ada sekumpulan bilangan biner, yaitu ada 8 bilangan biner. Kalau ini bilangan biner 0, ini bilangan biner 0, dan ini bilangan biner 1. Bisa saya katakan sebagai istilah sebagai berikut. Ini berarti bit 0, ini bit 1, ini bit 0, ini bit 1. Sehingga di sini ada 8 bit. Nah, sinyal listrik ini nanti yang berupa kombinasi tekanan kuat dan tekanan lemah yang disimbolkan dengan bit 0 dan 1 itu akan kami berikan secara bersamaan, maka dia akan berjalan secara bersamaan seperti ini. Ternyata ini kalau nanti kita hubungkan dengan monitor, dia akan menampilkan notasi atau karakter angka 2. Apabila di sini tegangan listriknya saya ubah 1 aja yang bawah, saya berikan tegangan kuat, jadi kayak semacam ini. Nah, nanti kalau listrik ini berjalan, kemudian pada prinsipnya nanti dihubungkan dengan monitor, akan timbul karakter atau notasi angka 3. Jadi di sini prinsipnya, untuk mengirimkan satu buah karakter dibutuhkan 8 saluran yang dialiri tegangan listrik kombinasi dari tegangan lemah dan kuat, yaitu kombinasi dari 0 dan 1, dan dia berjalan bersama-sama seperti itu. Jadi 0101 kumpulan bit ini yang berjalan melalui bus tadi merupakan representasi dari data, perwujudan data. Jadi begitulah cara data dikirimkan, karakter per karakter dikirimkan menggunakan kode-kode sinyal listrik semacam tadi. Nah, sekarang misalnya saya akan mengoperasikan karakter-karakter tadi. Misalnya saya akan mengalihkan angka 2 dan 3. Maka melalui keyboard saya akan menekan angka 2, kemudian angka 3. Nah, angka 2 dan angka 3 nanti akan dikirim ke komputer, ke memori utama, ke RAM itu. Kalau angka 2 simbolnya ini, kalau angka 3 ini. Jadi nanti komputer itu bekerja dengan menggunakan sinyal-sinyal listrik tadi yang menyimbolkan dari karakter ini. Nah, setelah dia disimpan di memori utama, saya memberikan perintah instruksi untuk diperkalikan. Maka nanti karakter ini yang disimbolkan dengan bit-bit ini akan dikirim ke prosesor. Jadi yang dikirim ke prosesor itu nanti yang akan diolah itu adalah bit-bitnya ini. Bit-bitnya ini. Di prosesor maka akan diperkalikan sesuai instruksi. Yang diperkalikan adalah simbol-simbol bitnya. Tentu di sini prosesor dalam mengalihkan tidak sama dengan cara kita mengalihkan sehari-hari yang pakai bilangan desimal, tidak begitu. Dia mengalihkannya nanti itu menggunakan metode-metode tertentu, ada cara-cara tertentu. Kalau Anda pernah belajar tentang gerbang logika atau logic gate, ya, tentu tahu itu. Di situ kan ada AND, not AND, OR, not OR, atau CORE, seperti itu. Menggunakan teknik semacam itu. Prinsipnya dia diperkalikan. Kumpulan dari biner ini yang diperkalikan nanti akhirnya menghasilkan biner juga semacam ini. Apabila kumpulan biner ini hasil olahan daripada prosesor itu dihubungkan ke monitor, misalnya begitu, maka akan timbul tulisan 6 yang merupakan hasil perkalian 2 kali 3 sama dengan 6. Aslinya ini yang dikirimkan, tapi di monitor nanti akan dimunculkan angka 6. Bagaimana sih proses ini bisa terjadi? Nah, untuk memahaminya coba lihat gambar ini, bagan yang saya tuliskan ini, yang saya gambarkan seperti ini. Misalkan seorang operator mengetikkan angka 2 dan angka 3. Nah, angka 2, angka 3 yang diketikkan oleh operator ini kemudian akan diterjemahkan oleh software ke bilangan biner.
Software-nya itu apa? Ya sistem operasi, aplikasi yang Anda gunakan itu. Jadi nanti angka 2 dan 3 itu nanti akan dikonversi ke bilangan biner. Kemudian barulah dikirim ke prosesor. Jadi ke mesin-mesin komputer ya. Dalam kaitan ini misalnya prosesor. Prosesor akan mengerjakan bilangan biner ini sesuai instruksi. Misalnya dia diperkalikan, maka akan diperkalikanlah oleh prosesor. Hasilnya tentu dia berupa bilangan biner juga. Bilangan biner hasil kerja dari prosesor ini akan diterjemahkan kembali oleh software tadi menjadi informasi yang bisa dimengerti oleh sang operator. Misalnya tadi dari biner diubah ke desimal. Misalnya kalau 2 dengan 3 tadi, maka karena hasilnya 6 nanti akan diubah menjadi angka 6. Jadi bilangan biner hasil kerjaan prosesor ini nanti akan diterjemahkan menjadi bilangan desimal, timbullah di sini angka 6. Seperti itu. Kemudian operator menuliskan lagi angka-angka lain atau mungkin huruf-huruf lain. Nah, semua angka atau huruf ini oleh sistem operasi atau aplikasi, jadi oleh softwarenya tadi, akan diubah ke kode-kode biner semacam ini. Kemudian dikirim ke prosesor untuk dikerjakan. Hasilnya biner juga. Hasil dari biner ini diterjemahkan kembali oleh software tadi menjadi informasi yang bisa diterima atau dibaca oleh sang operator. Begitu seterusnya. Jadi, informasi atau data yang kita tuliskan, baik itu berupa karakter atau angka dan sebagainya, pada prinsipnya nanti akan diubah, dikonversi ke biner, kemudian dikerjakan oleh prosesor. Hasilnya biner tadi akan diterima oleh software, diterjemahkan kembali untuk ditampilkan di monitor menggunakan informasi-informasi yang bisa kita mengerti. Bagaimana kalau itu misalnya berupa suara atau video atau film? Sama saja. Nanti video atau film itu atau gambar-gambar atau suara itu pada prinsipnya nanti juga akan dikonversi ke biner, diterjemahkan ke kode-kode biner, kemudian baru dikerjakan oleh prosesor. Hasilnya juga berupa biner akan diterima oleh software tadi, kemudian diterjemahkanlah menjadi informasi yang bisa kita lihat. Kalau itu film, bisa kita lihat filmnya itu. Kalau suara, bisa kita dengar itu suara. Begitulah prinsipnya. Sehingga jelas di sini perangkat keras komputer, mesin-mesin komputer seperti prosesor itu, dia tidak mengenal kode-kode selain biner. Dia tahunya hanya biner 01, 01, 01 itu aja. Jadi dia mengerjakannya dengan sistem biner itu sendiri. Itu mesin komputer itu. Sedangkan operatornya kok bisa mengerti ya dengan itu? Karena ada penerjemahnya. Penerjemahnya itu adalah software itu sendiri. Dia yang menjadi perantara di antara kita dengan mesin komputer. Jadi informasi yang kita berikan oleh software diterjemahkan menjadi biner, kemudian diberikan ke mesin komputer bekerja dengan biner. Karena dia tahunya biner. Hasilnya nanti berupa biner diterima oleh software, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa-bahasa atau informasi yang bisa kita mengerti. Misalnya menjadi desimal ya, bilangan desimal dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa basis kerja komputer itu adalah bilangan biner, komputer bekerja dengan basis bilangan biner, itu benar sekali. Memang itulah kenyataannya. Bahkan basis bilangan biner itu tidak hanya di komputer saja, di semua, hampir sebagian besar perangkat keras digital itu menggunakan basis sistem hitungan bilangan biner. Nah, saya rasa Anda bisa memahami. Kita ketemu pada sesi